Jarak ribuan kilometer tidak menghalangi niat para peselancar untuk berburu ombak. Target mereka kali ini adalah bagian barat Indonesia. Kesampingkan dahulu Pulau Bali. Mari simak surga berselancar di Krui. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada. 99.093 km merupakan peluang dan potensi bagi berbagai macam industri termasuk pariwisata. Ini di Krui, pesisir barat Lampung, memiliki panjang garis pantai 210 km. Orang Indonesia tidak banyak tahu tentang tempat ini, tetapi sudah dikenal oleh banyak turis mancanegara untuk berselancar sejak tahun 60-an. Ikan tuhuk baru saja ditangkap nelayan. Badan ikan tuhuk ini memenuhi seisi jukung. Untuk mengangkatnya saja dibutuhkan tenaga banyak orang. Tangkapan kali ini seberat hampir 200 kg. Tidak setiap hari nelayan mendapatkan ikan tuhuk yang jadi kebanggaan Krui, karena memang bukan musimnya. Pelabuhan ini selalu ramai, tempat bersandar nelayan, dan lalu lalang warga menuju pulau di seberang. Sejak April hingga Oktober, biasanya adalah musim ombak besar yang dicari para peselancar. Pesisir barat Lampung yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia memiliki berbagai macam karakteristik ombak yang diburu peselancar sejak dahulu kala. Para pengembara yang membawa papan selancar selalu datang kembali ke Krui apabila musim terbaik untuk berselancar tiba. Cantik sekali ombak di sini, panjang, perfect. Terus ya udah itu setiap tahun lagi kita pulang ke sini, balik lagi. Pearson sudah mahir berbahasa Indonesia karena menetap dan tinggal bersama istrinya yang warga negara Indonesia. Keduanya membangun kehidupan di Krui sejak 2 tahun lalu. Di sini, mereka mendirikan penginapan. Penginapan yang mereka bangun bertema surf camp, dikhususkan bagi para peselancar. Jika Pearson bertugas memandu para peselancar ke lokasi-lokasi selancar di Krui, istrinya Presi Patimahu Pearson mengelola penginapan. Mungkin Krui ini seperti 20 tahun lalu Bali ya. Jadi mungkin akan seperti Bali, tapi mudah-mudahan ramenya tuh berbeda gitu. Maksud saya, karena surfer sendiri itu kan mereka sangat idealis. Kita sebagai pihak pebisnis, kita pengen Krui itu rame. Tapi dari pihak surfer, kalau terlalu rame mereka pun juga akan mencari tempat lain yang tidak terlalu rame. Jadi selalu ada positif dan negatif. Sama halnya dengan Presi, Pearson juga menganggap Krui seperti Bali 20 tahun yang lalu. Mungkin karena semua orang sekarang dia pengen ke Bali. Kalau kita masih kita pengen tempat yang nggak ramai, belum ramai sekali. Terus masih original Indonesia seperti Bali 20 tahun lalu. Kalau ke sini ya memang kayak gitu, belum ramai sekali, masih Indonesia, belum tourism banget sih. Ya, terus kita bilang ke semua teman, dia bilang, wah itu ramai, banyak ombak di sana, banyak ombak bagus, yang lokal semua baik sekali. Ya, the area ya cantik, the weather. Ini adalah celah bagi Krui untuk mengembangkan sektor pariwisata. Begitupun dengan industri penunjangnya. Sejak tahun 60-an, ketika pertama kali Krui diincar para pemburu ombak mancanegara,
industri pariwisata di Krui berjalan lambat. Masalah waktu ya, jadi harus sabar juga. Kalau saya lihat sekarang kita sudah punya kabupaten baru, kita sudah punya pemerintahan sendiri, saya lihatnya optimis gitu, akan berjalan. Mungkin nanti ada pelatihan-pelatihan dari Departemen Tenaga Kerja dengan pemerintah setempat. Saya lihatnya bagus aja deh, Mas. Dahulu tamu yang datang hanya dalam hitungan jari, karena waktu tempuh dari Bandar Lampung hampir 10 jam. Namun kini kondisinya jauh berbeda. Dalam setahun, rata-rata ada 500 peselancar yang datang ke penginapannya. Because I always have good experiences in Indonesia. And the people, I like the culture, which is why I like to learn Bahasa. And the waves are always good and the weather is warm and it's cheap. So you can do a long holiday in Indonesia. And it's good. It's a good place in the world, a good country. Surfer ini kan orang-orang petualang, jiwanya kan conquer, penakluk. Mereka orang-orang explore gitu loh. Dan olahraga ini kan ekstrim gitu loh. Tiada hari tanpa berselancar di Krui jika tiba pada musimnya. Musim baik untuk berselancar ditandai dengan mulai banyaknya turis asing yang datang. Ketika ada interaksi antara peselancar asing dan warga lokal, disitulah peluang ekonomi mulai dilirik. Kelebihan Krui dibanding tempat lainnya adalah biaya hidup yang tak terlampau tinggi. Spending money di sini antara 300 sampai 500 ribu per orang per hari. Nah, kalau kita punya tamu di sini 1 tahun bisa di atas 10 ribu, so the youth gede banget tuh gitu loh, besar banget yang bisa kita terima di sini gitu loh. Nah, sekarang berapa turis rata-rata per tahun yang datang ke Krui? Terakhir kita punya data 2011 itu 8.000 yang datang ke sini. Tapi habis itu kita decline gitu. Banyak faktornya. Krisis di luar negeri, terus pengangguran dan lain-lain termasuk di Indonesia. Nah, titik nadirnya adalah 2015 kemarin. Itu kita cuma punya 1.300 sekian lah, hampir 1.400. Saat ini 2017 kita sudah bisa naik lagi sampai di tengah musim kayak begini gitu, sampai belum akhir tahun kita sekitar udah 2.400-an lah, jadi lebih bagus gitu loh. Nah, gitu. Karena kami semua hotel-hotel selalu berbagi informasi, kami kumpulkan setiap bulan berapa sih tamu kalian di hotel A, B, C di sini, dari 40 hotel yang ada di sini bisa kita summary di resume kira-kira sekian. Kita bandingkan dengan tahun kemarin, kita coba forecast tahun depan gitu loh. Surfer ini kan orang-orang petualang, jiwanya kan conquer, penakluk. Mereka orang-orang explore gitu loh. Dan olahraga ini kan ekstrim gitu loh. Nah, kita jangankan ngomong dari Soekarno-Hatta, mereka yang dari Eropa sampai di Krui itu bisa 3 hari gitu. Untuk apa? Untuk ombak ini gitu loh. Gitu. Bayangin kalau di Hawaii 1 ombak bisa rebutan orang 100. Di sini 50 ombak hanya untuk dia sendiri. Why not? Gitu loh. Aku sudah sampai di sini. Selain karena ombaknya, Krui dilirik karena tempatnya yang sepi, sehingga peselancar tidak perlu berebut ombak.
Selain itu, potensi laut dan perbukitan juga tak kalah menarik. Sayangnya, potensi wisata yang besar itu belum tergarap dengan baik, sehingga pengunjung yang datang masih terbilang sedikit. Padahal butuh tamu yang lebih banyak untuk meningkatkan pendapatan. 10 tahun terakhir ini, itu baru masih surfing itu entering gate-nya. Itu. Jadi wisata bahari itu masih baru surfing. Snorkeling belum, diving belum, terus fishing gitu. Itu belum. Belum lagi yang 90% bukan laut. Karena di Krui ini, pesisir barat ini, antara laut dan bukit itu sangat dekat sekali gitu. Nggak sampai kita sehari itu nggak sampai. Paling antara 10 sampai 20 menit dari pantai kita bisa main di bukit gitu. Serapan tenaga kerja dari 40 penginapan belum bisa menobatkan Krui sebagai daerah tujuan wisata. Belum tergarapnya potensi wisata yang ada juga disebabkan minimnya tenaga lokal yang ahli dan terampil. Saat ini belum ada pelatihan formal untuk warga setempat. Hanya pemilik penginapan yang berinisiatif melatih karyawannya sendiri. Mereka itu sama sekali tidak ada background hospitality. Mungkin mereka baru tahu pasta, burger, pizza, makanan western mungkin di saat mereka bergabung bekerja sama dengan kita. Tapi karena mereka pun juga sangat tertarik dan sangat welcome dengan adanya tourism di tempat ini, jadi semua ilmu yang kita ajarkan mereka bisa langsung diobserve sama mereka dan mereka bisa bekerja dengan baik dengan kita. Jika dilihat dari penduduk usia produktif di Kabupaten Pesisir Barat, jumlahnya mencapai 100.000 jiwa, jumlah yang lebih dari cukup. Apalagi, target kedatangan dalam 5 tahun ke depan adalah 25.000 wisatawan. Saat ini, baru ada 40 penginapan yang menampung rata-rata 100 turis setiap tahunnya. Dari jumlah itu, menurut data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, tingkat okupansi penginapan telah melebihi 90%. Namun untuk mencapai target kunjungan 25.000 wisatawan, masih dibutuhkan 210 penginapan lagi. Apalagi rencananya, tempat ini akan dijadikan sebagai lokasi perlombaan beberapa cabang olahraga dalam Asian Games mendatang. Persoalannya, mendatangkan investor baru teramat sulit di sini, karena Krui bukan destinasi wisata populer. Orang Indo, orang lokal, orang Indonesia itu sangat manja gitu loh. Mereka nggak akan mau datang ke sini dengan 6 jam bersusah payah lewatin hutan dan lain-lain gitu loh. Makanya kita butuh infrastruktur. Infrastruktur adalah pesawat gitu. Kami sudah ngomong sama GM sebuah maskapai. Kemarin Menteri Perhubungan dengan Komisi 5 sudah menjanjikan gitu loh, akan jadi 1.600 dari 1.100 yang sudah ada kira-kira tahun 2018. Nah, target kita memang lokal. Karena apa? Dengan lokal kita akan dapat spending money lebih gitu loh. Dari kedatangan aja. Di Bali itu 4 juta Wisman datang. Lokalnya 7,5 juta gitu. Nah, pasti 2 kali lipat. Nah, kalau di sini bilang ada 10.000. Jadi nanti lokalnya akan 20.000 dan orang lokal spend money-nya itu luar biasa. Walaupun hanya sekedar ya sekarang kekinian lah, selfie, selesai pulang gitu. Tapi dia mau sampai di sini nyaman, sampai di sini kalau orang luar negeri itu mau sunbathing, mereka nggak mau. Mereka harus ada AC dan lain. Nah, infrastruktur ini mulai kita bentuk dari hotel ke hotel, dari kawan-kawan untuk mencapai target seperti itu gitu. Krui selama ini memang lebih digemari turis mancanegara. Hampir tidak ada turis lokal di sini. Salah satu sebabnya karena selancar bukan olahraga yang disenangi. Inilah tantangan bagi pelaku industri wisata di Krui.
tidak hanya menarik minat turis asing, namun juga menjemput para wisatawan lokal. Anak-anak mulai berselancar setiap sore sepulang sekolah. Mereka seperti sudah akrab dengan ombak. Para peselancar asing maupun lokal sudah hafal lokasi berdasar kemahiran para peselancar bermain. Labuhan Jukung memiliki ombak yang cukup stabil bagi pemula. Anak-anak sudah piawai berselancar karena setiap hari melihat peselancar asing melawan ombak. Atau sebagian dari mereka juga belajar sendiri. Saya bertemu dengan pemandu selancar, Rahmat Fauzan. Melihat Krui diburu para peselancar asing, ia pun memutuskan untuk menetap di Krui. Saya di sini bagian bartender, surf guide. Kadang kalau ada yang kayak orang lokal, orang turis yang kayak masih yang belajar, mungkin saya kasih struktur cara basic yang benar. Bagi Fauzan, setiap ombak di pesisir barat memiliki karakteristik yang berbeda. Lihatlah aksinya berselancar. Tak kalah dengan para peselancar asing. Apalagi ombak di titik ini begitu kuat arusnya. Papan selancarnya melesat di atas gulungan ombak. Dia belajar sejak kecil karena tinggal di pesisir. Kalau surfing di Krui ini banyak sih kalau dibilang karakter. Ada yang memang tipe ombaknya udah hampir sama dengan Bali. Ada yang memang untuk belajar kayak yang pengen training. Kalau surfing di Krui ini yang paling bagus itu yang istilahnya lokal bisa, orang luar negeri bisa, itu ada namanya di Labuan Jukung, Krui. Biasanya kayak gini. Biasanya banyak wisatawan lokal yang nggak tahu surfing. Dikarenakan cuman melihatnya di luar aja. Tapi sebenarnya surfing ini olahraga yang paling bergengsi. Asalkan kita tahu cara dasarnya, yang pertama bisa berenang, tahu basicnya dasar, tahu langkah-langkahnya. Cuman mungkin memang kalau untuk belajar surfing ini butuh waktu yang sangat lama dan tekun. Kali ini Fauzan mau mengajari saya yang awam tentang selancar. Setidaknya dibutuhkan waktu 5 bulan untuk belajar menyeimbangkan tubuh di atas papan selancar kala menembus ombak. Saya pun mulai belajar berselancar. Fauzan menekankan kepada keselamatan. Meski ombak begitu menantang, ia menyarankan saya untuk tidak terlalu ke tengah. Pelajaran dasar bagi pemula adalah menyeimbangkan tubuh, menggunakan kaki dan tangan untuk mendayung menuju titik saat ombak belum bergulung. Berkali-kali kami terhempas ombak. Bagi Fauzan sudah biasa, namun bagi saya ini melelahkan. Saat terbawa ombak ke bibir pantai, kita harus kembali lagi ke titik sebelumnya, menanti ombak berikutnya. Dan ini dilakukan berulang-ulang. Baru pertama kali kan coba ombak di Krui. Pantas para selancar datang ke sini untuk berselancar karena ombaknya lumayan Gede. Terus kalau untuk lokasi spotnya pun banyak. Kalau untuk surfing banyak banyak sekali.
Ini saya lakukan untuk menjawab pertanyaan, mengapa peselancar asing berburu ombak di sini? Buktinya sudah ada. Ombaknya begitu menantang, seperti memanggil kita untuk menari bersamanya. Ya, ombak di Krui ibarat penari. Namun bagi pemula, wajib belajar terlebih dahulu. Karena olahraga ini merupakan salah satu olahraga paling berbahaya di dunia. Sarana dan prasarana setiap tahun semakin baik. Namun mungkin kalau menurut saya lebih ke klinik ya, tempat kesehatan. Jadi karena sport ini adalah bisa dibilang ekstrim sport. Jadi kadang hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan mereka terluka atau ya terjadi kecelakaan di saat bermain surfing, kadang klinik yang berstandar internasional masih belum ada di sini. Jadi mungkin kalau kendalanya karena akses kita jauh dari pusat kota, jadi mungkin sarana kesehatan di sini, klinik yang sangat-sangat dibutuhkan di sini. Meski belum tersedia rumah sakit untuk para peselancar, di sini justru tersedia tempat reparasi papan selancar. Tempat ini sudah dikenal hingga Kanada. Banyak peselancar mengirimkan papannya untuk diperbaiki. Baru-baru ini, seorang peselancar di Kanada pernah menerbangkan papannya ke Krui hanya untuk diperbaiki. Lagi-lagi, salah satu keunggulan Krui adalah biaya hidupnya yang relatif murah. Di Hawaii, salah satu negara bagian di Amerika Serikat, seorang peselancar membutuhkan $300 per hari per orang. Atau di Mentawai, Sumatera Barat, seorang peselancar harus merogoh koceknya $250 per hari. Sementara di Bali, sekitar $150 per hari. Namun di Krui, seorang peselancar hanya membutuhkan uang sebesar $25 per hari untuk menikmati salah satu tempat selancar terbaik di dunia. Hingga Juni 2017, ada 2.400 turis asing yang datang ke Krui. Jika dikalikan rata-rata pengeluaran per hari untuk penginapan, makanan, dan transportasi lokal, dengan lama tinggal rata-rata 10 hari, maka total pengeluaran turis asing tersebut mencapai $600.000 Amerika Serikat atau sekitar 8 miliar rupiah. Itulah jumlah perputaran uang di tempat wisata ini dari 40 penginapan. Jumlah tersebut bisa lebih besar lagi jika potensi wisata di Krui bisa dikembangkan lagi. Tentunya dengan keterlibatan pemerintah daerah dan penduduk setempat.